Assalamualaikum Bapak Ibu Sahabat Tani, kembali lagi di channel Sahabat Hortikultura bersama saya Atau Tani. Dan pada kesempatan kali ini di tanggal 21 Desember 2025 saya akan melakukan penyemprotan yang ke-22 kalinya Sahabat Tani ya, pada tanaman cabai merah keriting yang saya tanam di umur 93 hari setelah pindah tanam. Sebenarnya dan seharusnya penyemprotan yang ke-22 kali ini saya lakukan di 2 hari kemarin sahabat tani ya. Tetapi karena di 3 hari terakhir ini hujannya itu dari pagi sampai sore hari dan pagi sampai sore hari begitu terus selama 3 hari berturut-turut, jadi tidak ada waktu atau kesempatan saya untuk melakukan penyemprotan pada tanaman cabai sahabat tani. Nah, alhamdulillah di hari ini, di pagi hari ini tidak hujan, tetapi memang ada agak sedikit mendung sahabat tani ya, tetapi tidak apa-apa. Saya mengambil kesempatan di pagi hari ini, selesai tidak selesai, beres tidak beres, penyemprotan ini akan tetap saya lakukan. Nanti ketika di siang hari, mudah-mudahan sih jangan hujan ya. Ketika di siang hari ada hujan, saya tunda dulu penyemprotan dan dilanjut lagi di sore hari. Karena penyemprotan ini sudah terlambat 2 hari sahabat tani ya. Nanti kalau tidak kita lakukan penyemprotan akan terlalu berisiko untuk tanaman cabai kita. Nah, sebelum kita melakukan pengadukan atau pencampuran pestisida, kita lihat-lihat dulu bagaimana perkembangan tanaman cabai di umur 93 hari setelah pindah tanam. Ini dia. Nah, seperti ini penampakan tanaman CMK di umur 93 hari sahabat tani ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal video, bahwa di 3 hari terakhir ini hujannya itu dari pagi sampai sore hari sahabat tani. Dan otomatis di 3 hari terakhir ini juga sangat minim sekali cahaya matahari. Itu artinya tanaman kita sangat sulit melakukan fotosintesis sahabat tani ya. Oke, coba kita lihat penampakan dari bawah. Nah, kalau dari bawah seperti ini untuk buah, alhamdulillah lebat sahabat tani ya. Nah, memang cuaca di daerah saya di bulan ini sangat mengkhawatirkan untuk budidaya tanaman sahabat tani ya, khususnya di cabai. Oke, mungkin hanya itu ya review kita di video sebelum melakukan pengadukan. Mari kita kembali lagi ke saung sana untuk pengadukan pestisida. Nah, kurang lebihnya seperti itu sahabat tani ya, perkembangan tanaman cabai di umur 93 hari setelah pindah tanam. Oke, mari kita langsung saja ke pencampuran pestisidanya. Seperti biasa sahabat tani, saya akan memasukkan air 2-5 liter terlebih dahulu ke dalam tangki sahabat tani ya. Nah, di penyemprotan kali ini saya akan menggunakan 3 pestisida yang terdiri dari 2 insektisida dan 1 fungisida sahabat tani ya. Untuk pestisida yang pertama, saya akan kembali menggunakan jenis insektisida yang berbahan aktif metomil sahabat tani. Masih dengan merek dagang Metindo sahabat tani ya. Untuk metomil atau metindo saya akan memasukkan 1 sendok makan seperti ini. Oke, kita aduk. Alhamdulillah, untuk yang bertanya mengenai pengendalian lalat buah sahabat tani ya, alhamdulillah di musim ini di tempat saya serangan lalat buah tidak terlalu begitu aktif sahabat tani ya. Ada sih ada, tetapi tidak begitu banyak seperti tahun kemarin.
dan masih bisa terhandle oleh bahan aktif metomil ini, walaupun sasarannya bukan alat buah, tetapi ketika bahan aktif metomil ini kontak dengan alat buah tersebut akan mati sahabatannya. Ulat pun sama begitu, masih bisa terkendali dengan bahan aktif metomil ini, cukup hanya dengan 1 sendok makan seperti barusan. Oke, metomil atau metindol 1 sendok makan masuk. Nah, untuk pestisida yang kedua, saya juga kembali menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid. Masih menggunakan merek dagang Avidor sahabatan ya. Seperti biasa, saya selalu memasukkan yang berkode bentuk WP terlebih dahulu sahabatan, agar pelarutannya atau tersuspensi dengan baik ya. Nah, untuk Avidor atau imidacloprid saya masukkan 1 sendok makan seperti ini. Oke, kita aduk. Nah, begitupun dengan kutu kebul atau kutu aphidsnya sahabatan ya. Tidak terlalu begitu cepat perkembangannya, apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Masih dapat dikendalikan dengan 2 insektisida yang baru saja saya masukkan, metomil dan imidacloprid. Nanti dia akan duet sahabatnya ya, akan bekerja sama untuk melindungi tanaman kita dari serangan kutu-kutuan. Oke, Avidor atau imidacloprid 1 sendok makan masuk. Dan di penyemprotan yang ke-22 ini adalah jadwal masuknya fungisida tandem sahabat tani. Tapi karena stok sudah habis dan saya lupa untuk beli ya, karena untuk membeli fungisida tandem di sini harus melalui online shop. Jadi saya menggunakan Amistar Top. Ini sama persis bahan aktifnya dengan tandem yang selalu saya gunakan sahabat tani ya. Hanya beda di harganya saja. Oke, untuk azoxystrobin difenoconazole, ini bahan aktifnya azoxystrobin difenoconazole sahabatnya, sama persis seperti tandem. Untuk azoxystrobin difenoconazole saya akan memasukkan 20 ml atau Amistar Top ya. Oke, kita aduk. Petani mana yang tidak mengetahui fungisida Amistar Top sahabat ya? Karena spektrumnya luas, jadi dalam artian hampir di semua penyakit jamur yang sering kita temui di tanaman itu bisa terkendalikan oleh Amistar Top atau bahan aktif azoxystrobin difenoconazole. Jadi semua petani hampir di semua komoditi tanaman mengetahui atau mengenal bahan aktif tersebut atau merek dagang Amistar Top sahabatan ya. Oke, azoxystrobin difenoconazole 20 ml masuk. Nah, selanjutnya jangan sampai lupa juga sahabat tani ya, kita harus memasukkan perekat di setiap kali melakukan penyemprotan agar kerja pestisida kita lebih maksimal lagi sahabat tani. Untuk perekat saya akan memasukkan 25 ml. Oke, kita aduk. Untuk perekat kita masukkan di paling akhir.
Dan kita lanjut isi tangki sprayer kita sampai penuh sahabat tani. Nah, setelah penuh seperti ini, kita juga harus mengaduknya kembali di dalam tangki sahabat tani ya, agar pestisidanya dapat tercampur rata dengan menyalakan pompa sprayernya seperti ini. Oke, cukup. Tinggal kita tutup. Dan lanjut mengaplikasikan ke tanaman cabai kita. Di ladang yang luas aku bekerja dengan gembira, menanam benih, merawat tanaman dengan cinta. Aku petani yang gigih, tidak kenal lelah, mencari hasil yang baik untuk keluarga dan negeri. Petani yang gigih, aku bekerja dengan hati, mencari hasil yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Aku tidak kenal lelah, aku tidak kenal putus asa. Petani yang gigih. Oke, mungkin hanya itu sharing kita dan kegiatan saya di hari ini dalam melakukan perawatan tanaman cabai sahabat tani ya, yaitu penyemprotan. Dan terima kasih juga untuk yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu sahabat tani ya. Dan jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Hortikultura. Semoga video ini bermanfaat. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan terima kasih.